Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Gildan Fajril Muhammad dengan NIM L1A024013. Eh, saya di sini akan mengolah data menggunakan aplikasi Five. Jadi kita akan lanjut ke aplikasi sebelumnya yaitu Excel. Di sini saya sudah mempunyai datanya di dalam aplikasi Excel. Sebelum kita lanjut ke bagian aplikasi Pas, kita select dulu semua data yang ada di aplikasi Excel ini, dimulai dari pojok paling kiri ke pojok yang paling kanan yang terdapat angka dan kolom ikan. Setelah itu kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi PAS. Setelah masuk ke aplikasi PAS, sebelum dimasukkan datanya, kita checklist terlebih dahulu bagian row attribute dan kolom attribute. Di bagian nama dan di kolom kedua, yaitu kita masukkan datanya. Setelah data dimasukkan, kita uncheck list lagi di bagian row attribute dan kolom attribute. Nah, seperti ini tampilan di bagian aplikasi PAS. Sebelum ke tahap selanjutnya, kita masukkan kita blok terlebih dahulu angka yang akan kita gunakan untuk mengolah data. Lalu setelah diblok, kita masuk ke multivariate, kemudian ke ordination, setelah itu ke principal component atau PCA. Setelah tampilannya seperti ini, di bagian varian metrik atau di bagian metrik, ubah dari varian covariance ke correlation. Setelah itu tekan recompute, maka datanya akan seperti ini. Kemudian masuk ke bagian scatter plot. Di bagian kolom kanan terdapat beberapa yang kosong. Kita checklist di bagian row, label, dan di plot. Nah, tampilannya akan seperti ini, berbentuk grafik seperti ini. Lalu di bagian skor kita bisa lihat ada beberapa angka dari minus sampai dari negatif sampai positif. Dan stasiun 1 sampai ke stasiun 6, lalu dari titik 1 sampai ke titik 5. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian eh, yang selanjutnya, yaitu stasiun mana yang paling relevan untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground. Jadi, untuk spawning ground, eh, setelah kita lihat-lihat angka di bagian tabel tersebut, kita bisa lihat komponen yang kemungkinan besar menangkap variasi dari variabel-variabel pemijahan seperti pH, DO, warna ikan. Kemudian menurut Hakim et al. 2016, daerah pemijahan ikan sangat bergantung pada kualitas air yang baik, terutama pada parameter DO, pH, yang netral sedikit basah, dan ketersediaan substrat dan arus renang. Kemudian juga setelah studi yang dilakukan oleh Agustina et al. 2018 juga menunjukkan bahwa larva ikan banyak ditemukan di perairan yang memiliki kadar DO lebih dari 5 miligram per liter. Kemudian pH 7 sampai 8 serta lingkungan yang relatif stabil. Lalu di bagian mana sih yang cocok untuk dilakukan spawning ground? Setelah kita lihat di stasiun 3 memiliki data yang paling tinggi, angka yang paling tinggi itu 3,1695, yang dimana stasiun 3 terletak dengan arah vektor eh,
kemudian dekat dengan arah vektor dari pH, DO atau oksigen terlarut, dan larva ikan. Jadi di sini serta sedikit dekat juga dengan ikan PTB 4. Jadi hal ini bisa menunjukkan bahwa stasiun juga memiliki terkaitan kuat dengan parameter lingkungan yang penting bagi pemberhasilan pemecahan ikan. Untuk yang selanjutnya, eh, bagaimana sih atau di mana sih stasiun yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding zone? Kita lihat untuk mengetahui di stasiun mana yang memiliki tempat yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan. Menurut Sari et al. 2020, daerah asuhan ikan ditandai oleh kecerahan tinggi untuk penetrasi cahaya dan fotosintesis, eh, kemudian kandungan plankton dan bentos melimpah, lalu nutrien seperti nitrat dan fosfat yang mendukung rantai makanan dasar. Studi yang dilakukan oleh Handayani et al. Juga menyebutkan bahwa area dengan banyak bentos dan nutrien mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan muda. Jadi setelah kita mengetahui dari pernyataan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tempat yang paling baik untuk melakukan feeding ground yaitu di stasiun 4 karena memiliki nilai positif yang tinggi pada titik satu di angka 22.5095 dan divisi 3 eh, dengan angka 2.4479. Lalu hal ini menunjukkan bahwa stasiun ini menangkap banyak variasi dari komponen makanan dan habitat produktif. Jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.